Market Beat Juni 2025. Kekhawatiran pasar keuangan global kembali meningkat setelah RUU pajak usulan Donald Trump One Big Beautiful Bill Act diloloskan oleh DPR Amerika Serikat. RUU tersebut akan memenuhi banyak janji kampanye populis Donald Trump seperti pemotongan pajak untuk individu dan korporasi, meningkatkan pengeluaran militer, penegakan hukum di perbatasan negara, hingga mengakhiri insentif energi bersih era Presiden Biden, sehingga dapat menyebabkan defisit anggaran federal membengkak hingga 3,8 triliun US dollar dalam periode 2026 hingga 2034. Hal tersebut mengakibatkan naiknya yield US Treasury 10 tahun dari 4,4% ke level 4,5%. Di lain sisi, Bank Rakyat Tiongkok atau PBOC memangkas suku bunga acuan pinjaman 5 tahun sebesar 10 basis point ke rekor terendah 3,5%, menandai penurunan pertama sejak Oktober 2024. Pemangkasan suku bunga ini dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menanggapi data baru yang menunjukkan bahwa harga rumah baru di Tiongkok turun selama 22 bulan berturut-turut pada bulan April 2025. Lalu bagaimana dengan pasar keuangan Indonesia? Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada Mei 2025 memutuskan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin dari level 5,75% menjadi 5,5%. Keputusan tetap konsisten pada fokus kebijakan moneter yang pro-stability dan memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada 2025. Selain itu, pemerintah Indonesia juga meluncurkan 5 paket stimulus ekonomi mulai 5 Juni 2025 yang bertujuan untuk mendorong perputaran ekonomi. Kelima paket stimulus tersebut antara lain diskon tarif transportasi untuk moda angkutan laut, kereta api, dan pesawat. Potongan tarif jalan tol yang ditargetkan menyasar 110 juta pengguna. Penambahan alokasi untuk kartu sembako dan bantuan pangan ke 18,3 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Bantuan subsidi upah atau BSU ke pekerja dengan gaji kurang dari 3,5 juta rupiah. Dan perpanjangan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Pasar saham Indonesia ditutup menguat pada bulan Mei 2025 sebesar 6,04%. Sementara itu, dari pasar obligasi, imbal hasil obligasi Indonesia 10 tahun tercatat turun dari level 6,9% ke 6,8% pada bulan Mei 2025. Hal ini mengindikasikan naiknya harga obligasi. Secara keseluruhan, perekonomian global tahun ini diperkirakan masih bertumbuh di tengah ketidakpastian global, dan inflasi global pun dalam tren menurun. Sehingga yield obligasi Indonesia 10 tahun masih diproyeksikan berada pada level 6,5% hingga 6,9%. Bagaimana tips menghadapi volatilitas pasar keuangan? Untuk nasabah yang memiliki profil resiko agresif, direkomendasikan untuk mengakumulasi investasi dalam reksadana saham secara bertahap. Reksadana saham dapat memberikan potensi hasil yang tinggi, terutama dalam jangka waktu panjang. Bagi nasabah dengan tujuan investasi jangka pendek hingga menengah, disarankan untuk berinvestasi dalam obligasi negara dengan durasi menengah. Selain itu, investasi dalam reksadana pendapatan tetap yang berfokus pada obligasi korporasi yang mencatatkan kinerja positif juga bisa menjadi pilihan. Obligasi dan reksadana pendapatan tetap cenderung memiliki resiko fluktuatif yang moderat dengan imbal hasil yang optimal. Dengan demikian, diversifikasi portfolio investasi antara reksadana saham, obligasi negara, dan reksadana pendapatan tetap, serta review portfolio secara berkala yang disesuaikan dengan risk profile dan investment objective bisa menjadi strategi yang baik untuk mengelola risiko dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan.